tujuan adik datang ke sini? Ada hal-hal yang ingin adik diskusikan bersama ibu? Baik Ibu, jadi ada sedikit hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Oke, baik. Nah, sebelumnya adik, alangkah baiknya kita mulai kegiatan konseling kita dengan berdoa terlebih dahulu agar proses konseling kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan kita. Oke, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh Ibu tahu adik namanya siapa? Baik Ibu, nama saya Salve dari kelas 11 IPS 2. Oke, adik Salve dari kelas 11 IPS 2. Baik adik, adik asalnya dari mana? Asal saya dari Ende Ibu. Wah, ini ya. Di sana terkenal dengan danau Gelutu ya? Iya Ibu, jadi Ende itu terkenal dengan danau tiga warna ya, Danau Gelutu namanya. Jadi danau itu bisa berubah-ubah warna sesuai dengan iklim dan cuacanya. Wah, keren ya. Ibu boleh tahu kalau kita ke sana itu waktu yang paling cocok itu di pagi hari atau di sore hari? Baik Ibu, jadi waktu yang cocok kalau mau pergi ke Danau Gelutu itu sebaiknya pagi hari sekitar jam 4 atau 5 subuh. Karena nanti sebelum ke danaunya itu kita akan mendaki ribuan anak tangga. Dan itu memakan waktu, jadi sebaiknya perginya pagi saja, dan itu kan di dataran tinggi, di puncak gunung. Jadi kalau datangnya pagi ketika matahari terbit itu suasananya lebih indah saja, dan waktu berfoto-foto itu bagus. Kalau siang atau sore kurang bagus karena akan kabut, dingin, jadi kita mungkin kurang menikmati pemandangannya. Oke, baik. Wah, keren ya. Terima kasih ya adik untuk informasinya. Adik sampai jadi kebetulan di bulan Juni ini ibu ada rencana mau ke Danau Gelutu. Apakah adik bersedia untuk bersama ibu pergi ke Danau Gelutu? Baik Ibu, nanti kalau Ibu mau pergi bisa hubungi saya biar kita bisa sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, adik sampai. Jadi kita sudah berbicara banyak hal tentang Danau Gelutu. Nah, sekarang ibu ingin tahu bagaimana kabarnya. Baik Ibu, kabar saya hari ini lumayan baik, cukup baik. Tapi akhir-akhir ini saya merasa sedikit kelelahan, ada kecapean juga. Oke, baik. Terima kasih ya, walaupun adik merasa kecapean dan kelelahan, adik bersedia untuk datang ke sini untuk bertemu dengan ibu. Boleh ibu tahu apakah adik datang ke sini atas keinginan sendiri atau ada teman yang menyarankan atau ada guru yang menyarankan adik untuk datang bertemu dengan ibu? Baik Ibu, sebenarnya saya datang ke sini ini atas kemauan saya sendiri, keinginan saya sendiri, kehendak saya sendiri, tanpa ada saran atau suruhan dari pihak lain. Wah, keren ya sampai ibu sangat mengapresiasi atas niat baik adik untuk datang bertemu dengan ibu. Ini langkah awal yang baik. Baik, karena adik datang sendiri ke sini atas niat adik sendiri. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita akan melakukan sedikit kesepakatan selama proses konseling kita ini berlangsung. Apakah adik setuju? Baik Ibu, saya setuju. Oke, baik. Jadi adik, selama proses konseling ini ibu akan menjaga semua kerahasiaan adik. Saat itu proses konseling kita ini juga berlangsung selama 40 menit. Di sini adik, tugas ibu sebagai guru BK membantu adik untuk mencari solusi dan mendengarkan hal-hal yang ingin adik sampaikan. Di sini seperti yang kita ketahui bersama, ibu juga bukan orang yang selalu mempunyai jawaban. Jadi di sini
adik membantu ibu dengan adik mencoba untuk terbuka dengan semua hal-hal yang ingin adik sampaikan kepada ibu, dan adik bertanggung jawab atas apa yang telah kita sepakati bersama. Dan adik di kesempatan ini juga selama proses konseling, ibu mengharapkan agar kita saling terbuka dan juga kita saling menghormati dan menghargai. Apakah adik setuju? Baik Ibu, saya setuju dengan kesepakatan ini. Oke, baik, terima kasih ya adik Salve. Baik, sekarang adik Salve boleh menceritakan hal-hal atau akhir-akhir ini apa yang adik Salve rasakan. Baik Ibu, seperti yang di awal tadi saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau akhir-akhir ini saya sedikit merasa kecapean, kelelahan karena saya suka menunda tugas, terlambat menunjukkan tugas. Oke, baik. Kalau ibu boleh tahu kira-kira kapan adik mengerjakan tugas? Jujur saja Ibu, saya biasanya mengerjakan tugas itu ketika malam hari saat besoknya mau dikumpulkan, atau pagi-pagi buru-buru ketika pergi ke sekolah, atau sampai di sekolah sebelum mata pelajaran tersebut masuk kelas. Oke, baik adik. Tidak apa-apa. Adik senang adik bisa jujur dengan ibu. Baik, kira-kira kalau hal itu terjadi, apa yang adik rasakan? Bagaimana perasaan adik? Baik Ibu, perasaan saya gelisah, takut, cemas, stres Ibu, kadang itu pikiran itu sampai tidak susah untuk tidur, susah untuk beristirahat. Oke, baik. Dari hal-hal itu, kira-kira kebiasaan itu mana yang ingin adik ubah terlebih dahulu? Bagi Ibu, saya ingin mencoba bisa belajar lebih teratur, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda. Oke, baik. Dari dua hal itu, kira-kira mana yang ingin adik coba terlebih dahulu? Sepertinya saya ingin mencoba membuat jadwal belajar dulu. Oke, baik. Itu bagus ya, adik. Baik. Nah, apakah adik setuju kita mencoba adik untuk membuat jadwal belajar selama 1 minggu ke depan? Saya setuju. Oke, baik. Nah, di sini ibu ada jadwal belajar yang bisa adik lihat dan adik sesuaikan dengan kebiasaan adik di rumah, kegiatan sehari-hari adik di rumah. Nah Ibu, sepertinya saya saya memilih belajar setelah jam makan malam itu sekitar jam 7 atau sampai jam 8 Sampai jam 6. Oke, baik. Nah, jadi di sini adik memilih untuk membuat jadwal belajar setelah makan malam di jam 7 sampai jam 8. Nah, ini langkah yang baik, bagus ya adik sampai. Nah, oke. Jadi di sini adik akan melakukan jadwal belajar. Nah, kira-kira jadwal belajar ini apakah adik mau lakukan kapan? Baik Ibu, saya ingin mencobanya sebentar malam. Oke, baiklah, keren ya adik sampai ingin langsung mencobanya. Baik, nah jadi di sini adik bisa melakukan dengan melihat jadwal belajar adik ini, dan adik bisa mencatat hasil belajarnya, kalau berhasil atau tidak, di kertas atau di buku kecil. Oke, baik. Bagaimana adik sampai? Baik Ibu, jadi sebentar malam saya akan mulai mencoba untuk melaksanakan jadwal belajar ini. Setelah makan malam, saya akan coba belajar dari jam 7 sampai jam 8 dan akan mencatat setiap harinya, akan mencatat di dalam buku kecil untuk bisa lihat ke depannya. Oke, baik adik, nanti kita ketemu lagi di minggu depan di ruangan ini. Kita akan membahas kembali terkait catatan yang sudah adik lakukan berkaitan dengan jadwal belajar yang akan adik laksanakan selama
kebetulan saya suka menonton film Korea. Jadi kalau saya berhasil melaksanakan jadwal belajar ini dengan baik dan sesuai tujuan saya, maka saya ingin mengapresiasi diri saya dengan menonton film Korea kesukaan saya. Oke, baik ya adik sampai. Seperti yang tadi kita sepakati bersama di awal bahwa proses konseling kita ini berlangsung selama 40 menit. Sedikit lagi waktunya sudah habis. Karena tadi kita memulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik sampai. Ibu sangat senang karena selama proses konseling ini kita saling menghargai, terus saling mendengarkan, dan adik juga ibu sangat senang karena adik mau terbuka dengan ibu untuk menceritakan semua hal-hal yang adik rasakan. Adik perlu ingat bahwa proses yang adik jalankan ini tidak seharusnya langsung sempurna, tetapi adik sudah mulai ingin mencoba dan belajar, itu sudah sangat luar biasa. Jadi nanti kalau adik ada kendala atau kesusahan, nanti ibu akan bantu untuk mencari jalan keluarnya dan mencari jadwal belajar yang lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih atas bantuan dari Ibu. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya hari ini. Oke, baik. Terima kasih sampai. Ibu sangat senang dan nanti